Biasanya emang sering kayak gini ya, kalau di awal-awal kuliah semangat semuanya ya, pas sudah di akhir-akhir kuliah sudah sudah mulai gimana gitu ya, bosan kali. Oh ya, kemungkinan besar insya Allah minggu depan perkuliahan akan dilanjutkan oleh Bu Rini ya, Bu Rini Deviani. Jadi ini minggu terakhir saya mengajar pemrograman berorientasi objek. Tapi kemungkinan besar dalam minggu depan atau minggu berikutnya lagi saya akan mulai ngajar basis data lanjut. Jadi istilahnya berganti ya. Jadi dari PBO akhirnya berlanjut ke basis data lanjut. Jadi kesannya ya masih ketemu juga ya secara online. Oke, siapa yang ingin bertanya? Silakan langsung. Ibu. Ya, silakan Muni. Ini masih nggak ngerti, Bu. Ini kalau misalnya implement sama abstrak tuh digunainnya tuh pas kapan ya, Bu? Soalnya kan kayak kalau kita lihat tuh kayak hampir sama-sama gitu kan, Bu, sama kayak abstrak. Kayak nanti dia juga harus dioperate gitu. Oke. Baik, belum jelas ya perbedaannya. Nah, kita kembali sebetulnya minggu lalu ada contoh apa istilahnya ya, contoh ininya juga, contoh kode programnya juga, tapi kelupaan saya bilang. Yang ini ya, ini contoh program yang minggu lalu. Jadi saya tampilkan aja supaya nampak ya perbedaannya. Bukan yang ini. Cek dimorfisme. Nah ini ya. Ini yang minggu lalu yang nggak sempat, udah habis waktunya. Saya lupa, padahal udah saya upload ke e-learning, padahal tinggal kalian buka aja, tapi malah saya suruh ketik lagi, jadi akhirnya malah waktunya habis. Nah, minggu lalu saya sempat menjelaskan terkait dengan beberapa kelas ini ya, kelas shape, ada rectangle dan triangle. Nah, pada kelas shape, kalau kita lihat di dalam kelas shape ini isinya hanya ada color aja. Jadi color ini yang nanti akan diturunkan ke subkelasnya ya. Jadi hanya itu saja. Nah, kemudian nanti pada kelas rectangle dan triangle, nah di sini nanti akan lebih spesifik. Jadi kalau rectangle itu nanti ada atributnya lebar dan tinggi, kemudian pada triangle ada apa istilahnya base itu alas ya, alas dan tinggi. Kemudian metode konstruktornya juga mengikuti. Nah, di sini mungkin bisa diperhatikan metode konstruktornya untuk warna itu tinggal kita panggil metode konstruktor kepunyaan dari superclass ya. Jadi dengan menggunakan kata kunci square. Jadi karena rectangle dan triangle ini sama-sama keturunan daripada shape, jadi jangan lupa kata kuncinya yaitu extend. Nah, berikutnya ya, nah ini terkait antara, saya jelaskan yang abstrak class dan polimorfisme dulu ya, baru nanti saya akan jelaskan yang implement supaya nampak ya perbedaannya itu di mana. Nah, di sini ya, rectangle ini kan persegi ya, persegi panjang ataupun persegi square itu juga sebetulnya termasuk rectangle, tapi kalau udah dibilang square kan berarti panjang lebarnya sama. Nah, untuk rectangle dan triangle kedua-duanya ini merupakan shape ya, shape itu adalah suatu bentuk dua dimensi. Nah, namun kalau kita bilang shape ya, shape secara umumnya kalau dibilang berapa sih luas daripada shape? Nah, kalau kita belum tahu bentuk daripada shape-nya itu seperti apa, ya bentuknya itu belum jelas apakah dia persegi kah atau segitiga ataupun misalnya nanti circle, misalnya kita belum pasti bentuknya itu seperti apa. Nah, karena dari sisi shape-nya ini sendiri ya atributnya itu cuma ada color-nya aja, sedangkan
yang mendefinisikan bentuknya itu ada pada subkelas. Jadi kalau pada subkelasnya itu adalah rectangle, ya berarti nanti rectangle-nya ada lebar dan panjang. Jadi karena udah diketahui lebar dan panjang, maka akhirnya kita bisa mencari luasnya. Nah, sedangkan pada shape sendiri, karena istilahnya karakteristiknya itu cuma ada warnanya saja, ya warnanya aja, di mana bentuknya itu kita belum jelas, maka pada contoh yang sebelumnya, ya pada metode get area yang akan kita override pada rectangle dan triangle, di sini kita hanya sekedar melakukan return 0, walaupun sebetulnya salah ya, karena kan udah dibilang masa masa suatu shape itu luasnya adalah 0 ya. Nah, tapi di sini kita hanya memastikan supaya nggak error aja saat metode get area ini kita buat, karena kan metode get areanya ada tipe data yang dikembalikan yaitu double. Jadi kalau nggak kita return ya kan berarti error ya. Makanya di sini supaya nggak error kita return 0 saja. Nah, namun sebetulnya konsep seperti ini ya salah. Kenapa salah? Karena kan pada suatu shape secara logikanya shape itu kan kita belum jelas bentuknya kayak gimana. Jadi kalau belum jelas bentuknya gimana, waktu mau kita cari get areanya berapa, ya seharusnya kita nggak tahu, bukannya 0 ya, bukan 0, tapi kita nggak tahu luasnya itu berapa. Nah, sehingga permasalahan yang ada yang muncul seperti ini ya, permasalahan yang muncul seperti ini di mana suatu metode itu akan di-override pada subkelasnya, tapi pada superkelasnya itu kita tidak ingin metode tadi mengembalikan apapun. Jadi istilahnya pada metode get area ini ya istilahnya kita ingin supaya pada subkelasnya itu nanti dia diimplementasikan. Kita nggak mau pada superkelasnya. Jadi pada istilahnya pada superkelasnya itu dia hanya sekedar ada. Ya, istilahnya hanya sekedar ada dengan tujuan akan di-override ataupun akan ditimpa atau akan diubah pada subkelasnya. Sehingga di bagian get area yang ada pada superkelas ini ya hanya sekedar ada aja ya, hanya sekedar wujud aja dengan tujuan untuk memang di-override. Nah, konsep seperti itulah ya yang istilahnya diselesaikan dengan adanya abstract class. Jadi pada abstract class ya ada saya bahas di bagian mana ya. Nah, abstrak ya, sesuai dengan katanya abstrak, kalau memang ada metode ya, metode yang kita ingin pada subkelasnya itu memang diubah ya. Jadi pada subkelasnya metode tersebut yang akan diubah. Jadi pada superkelasnya kita nggak mau melakukan apapun. Jadi memang tujuan kita metode itu untuk di-override. Tujuannya memang untuk di-override, ditimpa atau diubah pada subkelas. Nah, jika kasus metodenya itu seperti yang tadi saya jelaskan, ya kita mau paksa, ya istilahnya makanya di sini dikatakan memaksa. Kita mau paksa supaya subkelasnya itu mengubah. Nah, jika kondisinya seperti itu, maka metode tersebut kita buat dia supaya menjadi abstrak. Jadi kita tambahkan kata kunci abstrak pada di depan metodenya ini ya, sesudah public kita tambahkan kata kunci abstrak. Jadi maknanya apa? Kalau sudah ada kata kunci abstrak ini, maka pada superkelas itu kita nggak perlu membuat isinya. Konten daripada metode tadi kita nggak perlu buat. Kenapa? Karena kontennya itu nanti akan di-override pada subkelas. Jadi pada superkelasnya apa? Ya nggak ada, cuman ada kata kunci abstrak ini aja langsung titik koma, nggak ada tanda kurung kurawal ya, nggak perlu ada kurung kurawalnya lagi. Nah, kita lihat pada contohnya di sini ya, kita bandingkan dengan yang tadi ya, yang tadi kan yang pada polimorfisme. Nah, pada polimorfisme tadi ada get areanya itu ada return 0 ya, walaupun tadi saya jelaskan itu salah sebetulnya, nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi gimana caranya supaya metode get area ini ya harus kita wajibkan
subkelas untuk mengoverride, untuk mengubahnya. Ya, jadi caranya gimana? Tambahkan abstrak. Abstrak boleh ditambahkan di depan, boleh sesudah public, boleh juga. Ya, nggak ada masalah. Secara sintaks kedua-duanya ini benar. Jadi kita tambahkan abstrak di sini. Nah, maknanya apa? Metode get area ini sudah menjadi metode yang abstrak. Apa makna metode yang abstrak? Maknanya metode tadi harus, ya, harus, wajib. Kalau udah dibilang wajib, ya kalau nggak kita lakukan, error ya, dosa istilahnya ya. Jadi istilahnya kalau udah dibilang abstrak ya berarti pada subkelasnya itu memang harus di override atau diubah ya. Nah, karena kelas shape ini sudah memiliki satu metode abstrak, oke, ya. Jadi metode get area sekarang udah kita buat abstrak, maknanya kelas shape sudah memiliki satu metode abstrak, mau satu, mau lebih ya, nggak ada masalah. Minimal ada satu saja, maka kelas shape ini harus kita buat dia sebagai abstrak juga. Paham ya? Jadi sebelumnya kelas shape ini nggak ada kata-kata abstrak di depannya. Ya, nggak ada kata abstrak, jadi kelas yang biasa saja. Tapi karena metode get area ini sudah kita buat dia menjadi abstrak, maka kelas shape juga kita harus buat dia menjadi abstrak juga. Kenapa seperti itu? Karena hanya abstrak kelas saja yang boleh memiliki metode yang abstrak. Misal yang ini saya hapus ya. Contoh ini saya hapus. Kalau kita compile, maka dia akan ada error. Nah, apa errornya? Errornya shape is not abstract and does not override abstract method get area in shape. Paham maksudnya? Jadi karena tadi abstraknya kita hapus, maka kelas shape ini dianggap seperti kelas yang biasa yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, karena kelas ini dianggap kelas biasa, maka metode get area maknanya nggak boleh abstrak, harus ada implementasinya. Ya, harus ada implementasinya. Kalau ini kita buang, ya, ini kita ubah kembali seperti tadi, return 0 yang sebelumnya. Nah, barulah di sini, oke, nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena dianggap kelas shape ini seperti kelas yang biasa, metode get area itu adalah metode yang biasa juga, bukan metode yang abstrak, dan akan mengembalikan nilai. Oke, secara sintaks dan secara semantiknya itu sudah benar. Nah, namun saya back kembali, undo. Namun, karena metode get area kita ingin supaya di override pada subkelasnya, sehingga di depannya kita tambahkan abstrak. Ya, kita tambahkan abstrak. Jadi intinya apa? Ya yang seperti tadi saya jelaskan ya, kita mau di dalam metode get area pada kelas shape ini nggak ada isi apa-apa. Nggak ada isi apa-apa. Jadi memang langsung diakhiri dengan tanda titik koma. Ya. Tapi apa tadi masalahnya? Ya karena memang kelas shape ini sudah memiliki metode abstrak, maka kelas shape-nya itu nggak boleh lagi kelas biasa. Kelas shape harus kita buat dia sebagai abstrak juga. Nah, seperti ini. Jadi harus abstrak juga. Abstrak boleh di depan, boleh sesudah public ya, nggak ada masalah. Mau kita tulis di sini juga boleh. Saya tulisnya di depan karena biar mudah hapusnya ya, hapus untuk dibandingkan antara yang tanpa abstrak dengan yang ada abstrak ya. Nah ini kalau udah kita tambahkan abstrak, oke, nggak ada masalah. Nah karena udah sesuai dengan sintaksnya. Jadi metode yang kelas yang boleh memiliki metode abstrak itu hanya boleh kelas yang abstrak juga. Jadi istilahnya sesuatu yang abstrak itu hanya boleh dimiliki oleh yang abstrak juga. Jadi secara logikanya seperti itu ya. Jadi nggak boleh dimiliki oleh kelas yang biasa. Pokoknya kelasnya itu harus abstrak juga. Nah, oke ya. Nah, jadi di sini efeknya pada apa istilahnya nih? Pada subkelasnya apa? Nggak ada efek apapun.
Kenapa nggak ada efek apapun? Karena memang efeknya ini hanya pada superkelasnya aja, sedangkan pada subkelasnya oke, nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Dia memang sudah melakukan proses override method get area. Nah, kalau ya tadi kan tujuan daripada metode abstrak agar metode tadi di override, harus ya, wajib. Nah, kalau kewajibannya itu tidak kita lakukan, ya saya buat komen nih, saya komen. Nah, P ya, saya compile ya, kemudian di sini muncul error ya. Errornya kenapa? Rectangle is not abstract and does not override abstract method get area in shape. Apa maknanya di sini? Maknanya kelas rectangle ini padahal dia keturunan daripada kelas shape, subkelasnya. Tapi dia tidak mengoverride method get area yang abstrak pada di shape. Padahal kan di shape udah kita buat abstrak. Maknanya semua subkelas harus, ya harus, wajib. Nah ini dosanya ini dia. Nih, dosanya itu errornya gitu ya, dosanya. Jadi rectangle is not abstract karena kelas rectangle ini kelas yang biasa yang merupakan subkelas daripada shape. Tapi dia tidak mengoverride method get area, makanya error. Ya, nah jadi caranya gimana? Caranya ada dua. Nah untuk apa ya istilahnya, supaya error ini hilang ada dua caranya. Cara yang pertama, karena metode rectangle ini bukanlah metode abstrak ya berarti kita buat di sini. Nah seperti ini. Ya, maknanya apa? Ya, kalau ini udah kita buat metode rectangle sebagai abstrak lagi, oke, nggak ada masalah, nggak error. Kenapa nggak error? Ya, karena memang kalau udah dibilang metode abstrak berarti kelas abstrak, maka metode get area-nya nggak perlu kita override lagi, nggak ada masalah. Ya, nah itu cara pertama. Kemudian cara yang kedua, ya, cara kedua untuk kita hilangkan error tadi, ya berarti kita harus mengoverride override method get area. Jadi sesudah kita override, oke, ya secara sintaksnya sudah benar, ya sintaks dan semantiknya udah benar. Sampai sini paham penjelasannya? Apa perbedaan? Apa kaitan antara polimorfisme dengan abstrak kelas? Kenapa harus ada abstrak kelas? Masalah apa yang diselesaikan dengan menggunakan abstrak kelas dan abstrak method? Sudah bisa dipahami? Bisa? Sampai sini dulu. Nanti baru saya lanjut ke implement supaya jelas ya perbedaannya itu nanti di bagian mananya. Karena kesannya itu kok sama ya, padahal sebetulnya berbeda, jauh berbeda. Ada? Makanya saya menjelaskan. Kurang paham, Bu. Gimana? Masih kurang paham, Bu, yang ini, Bu. Abstrak. Abstrak. Mungkin boleh diulangi sedikit lagi, Bu. Oke. Baik. Nah, saya ulang lagi ya. Saya ulang dari awal lagi nih. Jadi, minggu lalu kita udah membahas polimorfisme. Polimorfisme ini adalah banyak bentuk di mana satu kelas itu bukan satu kelas. Polimorfisme ini bisa kita implementasikan secara statis dan dinamis, ya kan? Nah, yang kita lebih fokus minggu lalu itu yang dinamis. Nah, bagaimana dinamis? Kenapa dia dikatakan dinamis? Karena objek yang disimpan dan metode yang akan dipanggil itu akan dinamis tergantung dengan objek yang disimpan sekarang. Jadi kalau objek yang disimpan sekarang seperti contoh minggu lalu vehicle, kalau misalnya objek disimpan sekarang adalah car, maka objek car itu dia akan memanggil method move punya diri dia sendiri, ya. Nah, itu terkait dengan polimorfisme. Nah, kemudian ada saya berikan contoh ini ya, shape.
Ya, sama saja sebetulnya di sini kita menerapkan proses polimorfisme juga. Ya, di sini polimorfisme. Ini ada contohnya. Contohnya, jadi ini saya buat satu objek S1, di mana S1 ini adalah, ini saya bedakan ya, saya samakan aja lah supaya nampak polimorfismenya itu di mana. S1. Oke. Nah, ini jadi dari hierarki shape bentuk 2 dimensi, di bawahnya ada subkelas rectangle persegi, kemudian ada subkelas triangle ya, segitiga. Nah, kemudian ya, ini minggu lalu ya polimorfisme. Yang pertama, shape ini kita menyimpan objek rectangle. Oke, nggak ada masalah. Nah, jadi objek rectangle, caranya panggil metode konstruktornya, kirimkan warnanya, lebarnya, kemudian tingginya. Kemudian kita cetak, kemudian kita cari berapa luasnya, ya get areanya berapa. Nah, kemudian objek yang sama, S1, itu juga bisa digunakan untuk menyimpan objek dari triangle. Kenapa seperti itu? Karena S1 ini tipe datanya adalah shape, di mana superkelas itu bisa menyimpan semua objek dari subkelasnya. Ya, minggu lalu sudah saya bahas. Ini adalah proses daripada casting, ya, di mana superkelas ya itu bisa menyimpan objek-objek dari subkelasnya. Nah, jadi di sini objek sekarang adalah objek triangle yang disimpan di S1. Sehingga saat kita cetak, maka yang dicetak adalah triangle. Saat kita cari luasnya, sama nih ya, S1.getArea. Di sini juga sama, S1.getArea. Tapi getArea yang dipanggil itu beda. Yang pertama, yang dipanggil kepunyaan dari rectangle. Yang kedua ini, yang dipanggil metode getArea-nya adalah kepunyaan dari triangle. Kenapa seperti itu? Inilah dia proses dari polimorfisme dinamis. Dinamis maknanya akan tergantung saat itu objek disimpan itu objek apa. Ya, saat kita running program. Kenapa saat kita running program? Karena kan objek ya, saya membahas kembali, ini kan udah pernah dibahas ya di pertemuan-pertemuan pertama. Beda antara kelas dengan objek. Kalau kelas itu kan nampak nih. Nah, ini adalah kelas kan. Kode programnya itu adalah kelas. Tapi objek itu kapan dia nampak? Saat kita run program. Jadi saat kita run program lah objek itu baru akan wujud. Di mana dia wujud? Di dalam memori. Nah, jadi pada saat pertama objek yang tersimpan di dalam memori itu adalah rectangle. Berikutnya S1 menyimpan objek triangle. Nah, jadi saat pada di sini, ya pada baris keberapa ini, nah saat ini yang tersimpan triangle, jadi metode getArea yang dipanggil adalah getArea kepunyaan triangle. Nah, ini saya membahas kembali polimorfisme yang minggu lalu. Nah, kemudian berikutnya, saya simpan objek shape. Nah, objek shape-nya kemudian dicetak dan dicari luasnya. Nah, inilah yang saya jelaskan. Compile. Sudah. Oke, saya run. Nah, ini yang saya jelaskan bahwa sebetulnya ini kurang tepat. Ya, kurang tepat. Kenapa? Karena kalau udah dibilang shape, ya, suatu shape, suatu bentuk. Kalau udah dibilang coba cari berapa sih luas bentuk itu? Bentuk apa? Kan pasti kita bertanya, bentuk yang bagaimana? Bentuknya itu seperti apa? Kalau misalnya langsung ditanya, berapa sih luasnya? Berapa luas bentuk itu? Nah, bentuk itu apa gitu kan? Nah, makanya di sini ya, ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat?
Karena shape-nya itu kita belum tahu. Kalau kita belum tahu shape atau bentuknya itu seperti apa, seharusnya kita belum bisa mencari luasnya. Nah, tapi di sini langsung dikembalikan 0,0. Kenapa seperti itu? Karena pada kode programnya supaya tidak error, kan yang return nih, return ada tipe data yang dikembalikan yaitu double. Supaya nggak error ya udah di return aja 0. Nah, walaupun sebetulnya kurang tepat seperti itu solusinya. Nah, jadi solusi untuk masalah ini solusi untuk masalah ini bagaimana caranya? Caranya metode getArea itu nggak perlu diimplementasikan atau istilahnya isinya. Nah, isinya ini yang kita sebut sebagai implementasi ya. Jadi metode getArea ini nggak perlu kita implementasikan pada class shape. Jadi istilahnya pada class shape itu kosong aja, nggak usah melakukan apapun istilahnya. Dia tidak harus mengembalikan nilai apapun. Ya. Jadi tujuan kita supaya metode getArea ini tidak melakukan apapun. Tapi di mana dia akan dilakukan? Ya, di mana dia akan diubah isinya, kontennya pada subkelasnya. Nah, pada subkelasnya itu nanti dia akan diubah kontennya seperti apa. Nah, jadi supaya kita bisa tujuan kita supaya metode getArea pada kelas shape ini tidak melakukan apapun atau istilahnya kita ingin paksa subkelasnya itu yang akan mengimplementasikan, ya, kita paksa dia, maka caranya di sini kita tambahkan abstrak. Mana ya? Saya balik ke yang contoh abstrak kelas. Nah, jadi gimana caranya supaya getArea itu nggak perlu kita buat implementasinya? Gimana caranya supaya implementasinya itu kita paksa, kita wajibkan semua subkelas itu buat versi diri dia sendiri. getArea kepunyaan diri dia sendiri. Nah, caranya gimana? Caranya getArea yang tadi kita tambahkan kata kunci abstrak di depannya. Maknanya apa? Metode getArea itu sudah menjadi metode yang abstrak. Apa makna metode abstrak? Maknanya metode yang tidak ada implementasi. Kenapa tidak ada implementasi? Karena kita ingin memaksa subkelasnya untuk membuat implementasinya. Paham? Jadi pada kelas shape-nya itu sendiri kan nggak ada isi nih, kan nggak ada konten, langsung diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi siapa yang akan membuat isinya? Ya, suatu metode itu kan pasti akan ada isi, ada implementasi. Jadi siapa yang akan membuat implementasinya? Yang membuat implementasinya itu adalah subkelasnya. Karena rectangle, rectangle itu merupakan subkelas daripada shape. Ya, perhatikan ini extend berarti subkelas daripada shape, maka dia harus membuat metode getArea diri dia sendiri. Nah, triangle juga sama seperti itu juga. Jadi triangle ya, karena triangle merupakan turunan daripada shape, extend shape, maka triangle juga harus membuat metode getArea kepunyaan diri dia sendiri. Ya, sehingga pada shape ngapain dia? Nggak ada. Dia maksa orang aja ya, istilahnya dia paksa subkelasnya yang buat. Sedangkan pada shape-nya itu sendiri, dia nggak ada melakukan apapun. Dia hanya sekedar memaksa subkelas untuk membuat getArea yang sesuai dengan kelas itu. Jadi istilahnya kalau pada rectangle ya berarti getArea yang sesuai ya lebar kali tinggi, ya kan? Panjang kali lebar. Nah, kalau pada triangle berarti getArea yang sesuai adalah alas kali tinggi bagi 2. Ya, seperti itu. Kalau misalnya nanti kita buat satu lagi misalnya circle misalnya yang merupakan turunan dari shape, ya berarti nanti getArea-nya juga yang versi dari circle yaitu PR kuadrat ya, Pi 3,14 kali radius. Ya, seperti itu. Jadi maknanya dengan adanya abstrak
di depan metode get area kita memastikan semua subkelas itu membuat metode get area sendiri. Ya, membuat metode get area sendiri. Jadi pada pada superkelasnya dia tidak melakukan apapun. Dia hanya sekedar memaksa aja dengan adanya kata kunci abstrak ini. Nah, karena pada metode abstrak ini karena pada get area ini sudah kita tambahkan abstrak, maka kelasnya juga harus abstrak. Ya. Kalau kelasnya itu adalah kelas biasa, saya udah tampilkan tadi, kalau ini kita hapus, maka saat kita compile itu akan error. Apa error yang muncul? Error yang muncul adalah ya ini tadi, ya karena metode get area ini abstrak, sedangkan kelas shape-nya itu nggak abstrak, error dia. Ya, seperti itu. Sudah bisa dipahami sedikit? Ibu, berarti memang, intinya ya. Berarti intinya kalau suatu abstrak itu harus dipanggil metode override dari sebuah subkelas gitu, Bu ya. Ya. Jadi harus wajib. Nah, karena dibilang wajib, kalau wajib kita ibadah kan berarti dosa. Kalau ini kan berarti gak dosa. Tapi istilahnya kalau karena diharuskan ya berarti saat kalau nggak kita implementasikan ya error. Ya seperti tadi saya contohkan. Nah di sini misalnya saya nggak buat yang tadi. Ya ini saya komen. Ini juga saya hapus. Nah apa muncul errornya? Ya errornya seperti tadi. Karena rectangle ini dianggap sebagai subkelas yang biasa, tapi dia tidak mengoverride metode get area yang ada pada shape, ya, maka solusinya dua. Tadi saya bilang solusinya dua. Solusi yang pertama, tambahkan abstrak di sini. Nah, kenapa seperti itu? Maknanya shape itu abstrak, rectangle juga abstrak, ya berarti rectangle ini karena abstrak dia tidak memiliki keharusan. Ya, dia tidak perlu untuk mengoverride metode metode get area. Karena apa? Karena dia abstrak juga. Paham ya? Jadi maknanya karena rectangle udah kita buat abstrak, dia tidak harus mengoverride metode get area. Nah, tapi ya kalau misalnya kelas rectangle ini adalah kelas yang biasa, ya maka supaya tidak error. Kenapa supaya nggak error? Ya karena memang abstrak itu harus wajib di override. Berarti di sini ya harus kita tambahkan metode override dari metode yang abstrak itu tadi. Nah, ya betul. Seperti itulah dia kesimpulannya. Jadi intinya abstrak ini istilahnya untuk memaksa pada subkelasnya itu di override. Penggunaan dari abstrak kelas dan abstrak method ini paling banyak pada graphical user interface. Nah, itu banyak sekali penggunaannya. Jadi kalau ingin membuat aplikasi yang berbasis GUI, itu banyak sekali implementasi dari abstrak kelas ini. Abstrak kelas dan abstrak method. Sampai sini dulu bisa dipahami, baru saya akan lanjut ke interface. Nah, interface ya. Jadi interface ini suatu cara untuk untuk mengatasi hal-hal yang mirip walaupun kelas tadi itu tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, kenapa munculnya interface ya? Kenapa munculnya interface? Kemungkinan besar karena salah satu Jadi kalau di Java ini kan sifatnya single inheritance ya. Makna single inheritance ini maknanya super kelasnya ya, induknya tadi itu hanya boleh ada satu aja, nggak boleh lebih. Nah, karena hal tersebut ya gimana caranya kalau misalnya ada kelas sifatnya itu mirip dengan kelas yang lain. Nah, kita ingin buat dia juga menjadi subkelas dari kelas yang lain tadi.
Nah, itu nggak bisa. Kalau pada Java nggak bisa. Jadi cara untuk mengatasinya seperti apa? Dengan menggunakan interface. Jadi dengan adanya interface, walaupun tidak ada kaitannya sama sekali, ya, tapi kita bisa mengimplement interface tadi. Maksudnya seperti ini ya. Nah, interface ini juga sifatnya polimorfisme, jadi nanti bisa kita gunakan konsep polimorfisme juga pada interface. Nah, interface ini dia hanya terdiri dari metode saja. Bisa saja ada variabel, tapi variabelnya itu nanti otomatis akan menjadi public static final. Dan agak jarang ya penggunaannya, tapi boleh ya, boleh ada variabel. Dan interface ini bentuknya mirip seperti kelas, tapi nggak ada isi. Bukan nggak ada isi, tidak ada implementasi. Jadi isinya itu hanya ada nama metodenya saja. Nah, di mana metode-metode yang ada pada interface ini secara default. Nah, kalau udah dibilang default itu berarti bawaannya ya, mau kita tulis atau nggak kita tulis, secara default dia adalah abstrak dan public. Jadi secara default dia adalah abstrak dan juga public. Maknanya apa? Siapapun atau kelas apapun itu yang menggunakan interface tertentu, maka dia harus mengoverride metode tadi. Ya, harus mengoverride. Kenapa harus di-override? Karena dia abstrak. Ya. Nah, jadi ini yang tadi ya, harus mengoverride. Memang wajib untuk di-override. Kita lihat contohnya aja supaya lebih nampak. Nah, ini ya contohnya di sini ada garis dengan bilangan bulat. Kalau kita bayangkan, di sini nggak ada ya kayaknya penjelasannya. Oke lah, nggak ada penjelasannya, saya insert satu slide baru saja. Oke. Nah, kalau kita bayangkan ada garis. Nah, kalau kita bayangkan ada garis ini nanti akan kita anggap dia menjadi suatu kelas garis. Kelas garis ini kelas garis ya kan berarti maknanya dia akan mewakili suatu garis ya, kan garis, mau garisnya kayak gini, nggak lurus. Ya garis kan kalau dibilang garis biasanya lurus ya. Garis seperti ini, ada yang panjangnya kayak gini, ada yang kayak gini, mau yang ada diagonal juga bisa, diagonal kayak ini juga bisa. Intinya ini semuanya adalah garis. Ya, kemudian bilangan bulat itu kan integer ya, bilangan bulat. Nah, bilangan bulat kalau dibilang bilangan bulat integer itu kan ada bilangan bulat negatif, positif, dan 0 ya kan. Jadi kan dia bermula dari berapa misalnya min 5, min 100, 0, 1, 7, 1000 misalnya. Nah, semua ini adalah contoh dari bilangan bulat. Kalau kita lihat sekilas, antara garis dengan bilangan bulat kan nggak ada kaitan. Kenapa nggak ada kaitan? Yang satu itu dalam bentuk garis ya, bisa kita gambarkan. Ada nilai X, Y, ini ada X dan Y juga. Kan biasanya garis seperti itu. Nah, sedangkan bilangan bulat, ya satu nilai aja, ya satu nilai bilangan bulat ini apakah dia negatif atau 0 atau positif. Kalau kita lihat sekilas memang tidak ada kaitan antara garis dengan bilangan bulat. Nah, tapi ternyata ya ada sifat yang mirip. Nah, sifat yang mirip tadi bisa kita masukkan dia ke dalam interface. Nah, apa sifat yang mirip itu tadi? Ya, misalnya garis. Nah, ini ada garis A, ini garis B, ini garis C. Antara A dengan B, mana yang lebih panjang? Nah, nggak ada yang jawab. Antara A dengan B, mana yang lebih panjang? B. B kan jelas-jelas B ya.
Antara A dengan C, mana yang lebih pendek? C, Bu. C. C, Bu. Kenapa bisa tahu seperti itu? Apa buktinya? Karena bisa dilihat. Bisa dilihat. Nah, kalau ini misalnya C-nya saya tarik kayak gini. Kalau udah dibilang antara A sama C itu sama atau A-nya lebih pendek atau C-nya yang lebih pendek? Gimana tuh? Kalau kita lihat sekilas sama kan? Nah, gimana cara kalian membuktikannya? Diukur, Bu, panjangnya. Diukur ya, diukur panjangnya. Ya, itu cara kita membuktikan. Nah, maknanya apa di sini? Antara satu garis dengan garis yang lain itu kita bisa membandingkan. Ya, kita bisa membandingkan mana yang lebih pendek, ya, mana yang lebih pendek, mana yang lebih panjang, kemudian mana yang sama panjang. Gimana caranya? Ukur panjangnya supaya kita tahu mana yang lebih pendek, mana yang lebih panjang, mana yang sama. Nah, jadi pada bilangan bulat juga seperti itu. Misalnya antara min 5 dengan 1, mana yang lebih besar? 1. 1. Kenapa 1? Padahal 5 lebih gede kan? Ya kan? 1 min 5, 1 kan? Kenapa dibilang 1 itu lebih besar? Karena kan ini terkait dengan apa tuh kalau di SD itu udah belajar apa? Garis bilangan, ya kan? Karena kalau kita tarik di sini garis bilangan ya berarti 1 ini nilai positif, dia lebih besar daripada negatif. Ya kan? Oke. Nah, jadi maknanya apa di sini? Bilangan bulat juga kita bisa bandingkan. Antara min 5 dengan min 100, kita bisa tahu mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Antara 7 dengan 0 misalnya, kita juga bisa tahu mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, mana yang sama. Sama ya, jadi sama-sama antar nilai tadi bisa kita bandingkan. Untuk garis, antar garis tadi juga bisa kita bandingkan. Ya. Nah, sehingga karena ada sifat yang mirip seperti itu, maka walaupun antara garis dengan bilangan bulat itu nggak ada kaitannya sama sekali, istilahnya kalau kita buat dia dalam hierarki inheritance, nggak nyambung dia. Hierarki inheritance itu kan istilahnya hierarki yang secara karakteristiknya itu mirip, tapi nggak mirip. Antara garis bilangan bulat itu nggak mirip, nggak ada yang sama. Tapi ada sifatnya yang mirip, yaitu sifatnya sama-sama bisa dibandingkan. Nah, karena ada sifat yang mirip tadi, maka kita buatlah suatu interface yang bisa membandingkan. Jadi yang bisa melakukan proses perbandingan. Nah, anggaplah kita buat interface yang kita beri nama pembanding. Nah, kalau di Java API itu udah ada ya sebetulnya nama interface-nya itu adalah komparator. Tapi kita nggak pakai. Yang kita pakai versi yang kita buat sendiri di sini, yaitu nama interface-nya adalah pembanding. Ya, jadi di dalam interface pembanding ini tadi, ya di dalam interface pembanding ini nanti isinya apa saja? Ya, metode-metode yang berguna untuk membandingkan. Bagaimana caranya? Berarti nanti ada metode yang membandingkan apakah dia lebih kecil. Nah, apa dia lebih kecil? Kemudian ada lagi metode yang ingin digunakan apakah dia lebih besar. Kan untuk membandingkan. Kemudian ada lagi metode yang untuk membandingkan apakah dia sama panjang atau sama besar. Sama dengan misalnya ya. Apakah sama? Nah, jadi ada 3 hal ini yang kita lakukan saat kita membandingkan. Kan saat kita membandingkan kita mau tahu mana yang lebih kecil, mana yang lebih ringan, mana yang lebih pendek, kan seperti itu. Untuk yang lebih besar, apakah dia lebih besar, apakah dia lebih berat, apakah dia lebih apa lagi ya? Ya pokoknya lebih lah ya. Nah, kemudian yang sama dengan, apakah ukurannya sama, apakah nilainya sama, pokoknya dia intinya itu adalah sama dengan. Jadi ada 3 hal ini ya, 3 sifat ini yang bisa kita bandingkan, kita lakukan proses yang namanya perbandingan atau pembanding di sini. Nah, sehingga
kita buatlah satu interface. Nah, singkat aja. Jadi kalau udah dibilang interface, isinya hanya metode aja. Jadi cuma ada metode aja di sini. Implementasinya nggak ada. Di mana implementasinya? Implementasi dimasukkan ke dalam kelas yang menggunakan interface tadi. Nah, jadi pada interface pembanding ini, ya interface pembanding itu hanya ada 3 metode. Metode pertama lebih besar, metode kedua lebih kecil, metode yang ketiga sama dengan. Jadi lebih besar ini kita ingin membandingkan objek A dengan objek B, mana yang lebih besar. Lebih kecil kita membandingkan mana yang lebih kecil antara objek A dengan objek B. Kemudian yang sama dengan kita bandingkan apakah objek A itu sama dengan objek B. Ya, dimana nanti nilai yang dikembalikan itu adalah nilai boolean. Makanya kalau A lebih besar dari B ya berarti dia kembalikan nilai true. Kalau sebaliknya A ini lebih kecil dari B ya berarti dia akan mengembalikan false. Ya, jadi cara kerjanya seperti itu. Jadi yang ada di dalam interface itu hanya nama metodenya saja, yaitu yang kita sebut dia sebagai metode abstrak. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa abstrak dan public itu adalah default atau bawaannya. Memang apapun itu, metode apapun yang kita buat di dalam interface itu secara otomatis dia adalah public dan abstrak. Jadi tidak kita buat. Nah, kita buat seperti ini boleh, nggak dibuat juga boleh juga, karena memang defaultnya itu adalah public abstrak. Public maknanya bisa diakses dari kelas yang lain. Abstrak maknanya siapa saja yang menggunakan pembanding, maka dia harus mengoverride metode ini. Harus mengoverride. Ya, ini kembali ke konsep abstrak method tadi, ya. Makanya saya jelaskan abstrak kelas dulu, baru saya jelaskan interface, ya, supaya nyambung gitu. Jangan tiba-tiba interface bingung kan, kenapa muncul ada kata-kata abstrak ini. Oke, nah ini yang ya, jadi maknanya public dan abstrak ini adalah default. Mau dituliskan silahkan, nggak dituliskan pun nggak ada masalah. Karena memang secara bawaan semua metode yang ada di dalam interface itu adalah public dan abstrak. Oke, nah berikutnya, ini tadi karena saya ubah, jadi harus saya compile kembali. Nah, berikutnya apa yang ada di dalam kelas garis? Ya, berarti kan kita buat ya kelas garis. Kalau kelas garis kan berarti ada titik awal, ada titik akhir. Titik awal itu kita wakili dengan nilai X1, Y1. Titik akhir kita gunakan X2, Y2. Oke. Nah, kemudian ini metode konstruktornya. Ya, ini seperti biasa metode konstruktor. Kemudian karena kita ingin garis tadi bisa kita bandingkan antara garis pertama dengan garis kedua, ya, antara apa istilahnya ya, antara yang tadi saya gambarkan antara garis A dengan B, kita ingin bandingkan, kita mau tahu mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek, mana yang sama, ya. Nah, karena ingin kita bandingkan, maka kita implements. Nah, implements interface pembanding. Jadi di sini ada muncul kata kunci yang baru. Kalau extend itu maknanya kita buat suatu kelas menjadi turunan daripada kelas yang lain. Tapi implements maknanya kita ingin mengimplementasikan interface. Nah, interface ini boleh lebih dari satu. Mau 2, mau 3, silahkan kalau memang perlu. Jadi boleh lebih dari satu. Jadi makanya dikatakan interface ini salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada pada single inheritance. Kenapa? Karena kan kalau single inheritance berarti satu kelas itu hanya boleh memiliki satu super kelas yang di atasnya, nggak boleh lebih, ya. Nah, jadi gimana kalau ada sifat-sifat yang mirip, karakteristik yang mirip seperti pada proses perbandingan ini, padahal nggak ada kaitan, tapi mirip dia. Maka kita akan mengimplement interface.
implements interface. Ya, kesannya mirip ya, hanya beda kata kunci aja. Makanya tadi ada yang nanya, kok mirip Bu? Ya, karena memang beda kata kunci aja, tapi secara konsepnya berbeda. Nah, kalau extend itu berarti turunan, kalau implement berarti kita mengimplementasikan suatu interface tertentu. Apa makna dari mengimplementasikan interface? Maknanya semua metode yang ada pada interface tersebut harus kita override. Kenapa harus di-override? Karena metode tadi adalah abstrak. Balik lagi ke yang tadi, ya. Jadi metode abstrak adalah metode yang memaksa di-override pada siapa saja yang pakai. Jadi kalau pada turunannya ya berarti turunannya yang akan meng-override. Kalau kita melakukan proses implements, maka kelas yang mengimplements tadi yang akan meng-override. Oke ya, sampai sini dulu. Nah, kemudian karena karena di sini kita menggunakan metode kita gunakan interface pembanding, maknanya kita haruslah melakukan override metode lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Ya, lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Nah, prosesnya seperti apa? Gimana caranya kita ingin membandingkan suatu garis? Tadi ada yang jawab, diukur Bu. Ya, diukur kan? Sesudah kita ukur, maknanya kita ukur bagaimana? Kita ukur titik pertama dengan titik akhir. Caranya seperti apa dengan mengukur? Berarti caranya kita mencari panjang, ya kan? Panjang garis. Nah, cara mencari panjang garis seperti apa? Akar X1 kurang X2 dikuadratkan ditambah dengan akar ditambah dengan Y1 kurang Y2 dikuadratkan. Ya, seperti ini. Ini adalah rumus mencari panjang garis. Jadi kalau panjangnya sudah kita ketahui, maka kita bisa membandingkan antara garis yang satu dengan garis yang lain, mana yang lebih panjang, mana yang pendek, mana yang sama. Ya. Jadi kalau lebih besar, caranya gimana? Berarti kalau garis yang pertama itu lebih besar daripada garis yang kedua, maka kita akan mengembalikan true. Sebaliknya kita kembalikan false. Yang lainnya sama persis. Ya, kode program ini semuanya sama persis. Hanya beda di ininya aja. Kalau lebih kecil berarti kita pakai lebih kecil. Kalau sama dengan ya berarti sama dengan. Ya. Nah, kemudian mungkin ada yang bingung di sini. Kenapa di sini objek kemudian diubah jadi garis? Supaya ya. Tadi kan pembanding ya. Di sini yang kita gunakan adalah objek. Objek ini adalah kelas nenek moyang ya kan? Kelas nenek moyang intinya kalau dari bilang kelas nenek moyang berarti semua kelas itu pasti bisa kita ubah menjadi bukan kita ubah. Semua kelas yang kita buat pada bahasa Java itu pasti akan bisa disimpan pada kelas objek. Nah, sehingga gimana? Jadi kelas garis yang dibuat itu juga nanti bisa disimpan pada kelas objek. Nah, tapi karena disimpannya pada kelas objek, ya gimana caranya kita ubah kembali dia menjadi garis? Caranya dengan melakukan proses casting. Jadi A yang awalnya disimpan sebagai objek, parameternya ini objek, kita casting menjadi garis dan kita simpan pada variabel GA dengan tipe data garis. Kenapa seperti itu? Kenapa harus kita ubah? Karena kalau tidak, nanti kita tidak bisa memanggil metode panjang garis. Kenapa seperti itu? Karena metode panjang garis ini adanya di dalam kelas garis. Ya, adanya di dalam kelas garis. Tidak ada di dalam kelas objek. Kan masa minggu lalu ya ada saya tampilkan ya Java API untuk kelas objek yang adanya tuh kan equals, kemudian ada bukan equals, toString ya, toString yang sering kita gunakan. Nah, jadi karena nggak ada, maka objek A ini kita ubah dulu menjadi garis, kita simpan di GA. Objek B ubah menjadi garis, disimpan di GB.
Baru kemudian nanti GA bisa memanggil metode panjang garis, GB juga seperti itu. Ya, ini untuk garis. Nah, untuk bilangan bulat seperti apa? Mirip, nggak jauh beda. Ya, jadi bilangan bulat karena juga dia bisa dibandingkan, maka sama-sama kita implements pembanding, ya, implements pembanding, kemudian kita override metode lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Nah, gimana caranya? Sama seperti tadi. Jadi objek A di casting dulu menjadi bilangan bulat, disimpan di A1. Objek B di casting menjadi bilangan bulat, disimpan di B1. Kemudian A1 kita cari berapa sih nilainya, B1 cari berapa nilainya, kemudian dibandingkan. A1.get nilai, berapa nilainya? Kalau dia lebih besar daripada nilai B1, maka kita akan kembalikan true. Kenapa? Karena di sini adalah metode lebih besar. Sebaliknya berarti false. Yang lainnya juga sama, cuma beda beda simbolnya aja. Ya, panjang banget penjelasannya. Udah panjang lebar seperti ini, mungkin tambah bingung kali ya. Atau ada yang bertanya atau gimana? Silahkan. Siapa tadi yang pertama nanya ya? Muni ya? Muni gimana? Sudah lebih nampak perbedaannya seperti apa? Berarti itu Bu pakai mainnya ke objek ya Bu kalau implementasi? Maksudnya gimana implementasi mainnya? Ininya Bu dalam kayaknya belum, maksudnya gini Bu, saya masih kurangnya tuh dalam kondisi seperti apa kita tuh kayak pakai implementasi sama abstrak kayak gitu Bu. Soalnya kayak kalau dilihat tujuannya sama Bu kan? Gini, jadi ya implements ini kita gunakan untuk interface. Nah, interface itu dia tidak memiliki implementasi. Jadi dia hanya berisi metodenya saja. Ya, dia hanya berisi metodenya saja. Nah, di mana implementasinya kita buat? Kalau kita mengimplement sesuatu interface, maka di dalam kelas itu kita harus mengimplementasikan semua metodenya. Ya, semua metode yang ada pada interface tadi, maka kita harus buat implementasinya. Nah, kemudian kaitannya dengan abstrak, ya, ya sebetulnya berbeda. Jadi konsep abstrak di sini yang digunakan hanya pada metodenya saja. Ya, pada metodenya saja. Sedangkan abstrak kelas itu kaitannya dengan inheritance. Ya, inheritance. Nah, inheritance itu maknanya apa? Antara satu kelas, ya, subkelas itu merupakan turunan daripada superkelasnya. Nah, jadi antara subkelas itu turunan daripada subkelasnya. Jadi kalau makna daripada inheritance atau keturunan tadi maknanya apa? Secara karakteristik perilaku itu lebih kurang mirip, ya, mirip. Jadi misalnya kayak pada rectangle dengan triangle ini, ya. Rectangle ini secara umumnya ya dia merupakan shape. Ya, secara umumnya memang karakteristiknya itu mirip, yaitu dia adalah suatu bentuk. Triangle juga seperti itu. Jadi triangle ini secara umumnya dia merupakan shape, ya. Triangle is a shape istilahnya. Jadi secara karakteristiknya itu memang mirip. Jadi karena pada shape ini kita kita khususkan dia menjadi bentuk tertentu, maka kita buatlah dia di dalam subkelasnya. Sedangkan pembanding, ya, apa kaitan garis dengan pembanding di sini? Garis ini bukan turunan daripada pembanding. Jadi ini bukan relasi inheritance. Jadi garis bukanlah keturunan daripada pembanding, karena pembanding di sini adalah interface. Jadi interface ini kita bayangkan seperti
kan kalau kita artikan bahasa Indonesia antarmuka. Jadi dia hanya berisi metode-metodenya saja, di mana metode-metodenya tadi itu harus kita buat di dalam kelas-kelas yang menggunakan interface tersebut. Kalau kelas garis di sini menggunakan interface pembanding, maknanya ya kelas garis menggunakan interface pembanding, maknanya garis itu haruslah mengimplementasikan, harus mengoverride semua metode yang ada di dalam interface pembanding. Itu maknanya. Jadi bukan turunan. Kalau dilihat ini, kalau kita gambarkan dalam bentuk kelas diagram, berbeda ya. Jadi kalau subkelas, relasi antara subkelas dengan superkelas, ini seperti ini garisnya. Jadi tidak putus-putus ya, solid ya. Nah, sedangkan di sini relasi antara garis kelas dengan interface itu di sini putus-putus karena sifatnya di sini bukan turunan, ya bukan keturunan, tapi kita hanya menggunakan sifatnya saja. Jadi kita hanya mengimplementasikan sifat daripada interface pembanding ini saja. Apa ya? Kalau istilahnya bingung di mana digunakan, ya. Button. Apa ya? Java. AWT aja lah ya. Lupa namanya metodenya. Nah, kalau kalian lihat di Java API, ya Javadoc API maksudnya. Nah, Javadoc API yang sebelah kiri atas itu adalah package, sebelah kiri. Oh iyalah kiri ya. Kiri atas itu package, kiri bawah ini adalah kelas dan lain-lain. Jadi interface ya, kelas, kemudian ada juga enums, exception, error, itu semuanya ada di bagian kiri bawah ini. Kemudian yang di sebelah konten isinya ini adalah detailsnya ya, penjelasan atau description-nya. Nah, saya kasih contoh yang AWT karena AWT ini lebih lengkap. Package Java AWT ini digunakan untuk membuat aplikasi GUI ya, graphical user interface. Graphical user interface ya berarti aplikasi yang tinggal kita klik-klik aja ya, klik button, kita nggak perlu banyak melakukan proses ketik kecuali hanya untuk text field ataupun text areanya aja. Nah, pada Java AWT kita lihat di sini ada interface. Nah, interface di sini ada active event, ada adjustable, composite dan seterusnya. Kemudian ada kelas. Ya, kemudian ada kelas. Kemudian ada enums. Nah, ini nanti penjelasan enums berikutnya di bagian bur ini. Kemudian exception juga seperti itu, error juga di bagian bur ini nanti akan kalian pelajari lebih lanjut. Nah, jadi untuk jadi istilahnya pada bagian mana kita menggunakan abstrak kelas, pada bagian mana kita gunakan interface, ya tergantung keperluan. Kalau suatu kelas itu merupakan memiliki kemiripan dengan kelas yang lain, yang memang kita inginkan semua yang ada pada superkelasnya itu diturunkan ke kelas yang akan kita buat sekarang, maka kita lakukan proses extend atau kita buat dia menjadi turunan daripada kelas tersebut. Nah, tapi kalau misalnya yang ingin kita gunakan itu hanya sifatnya aja, jadi kita nggak mau semuanya, jadi hanya metode-metodenya saja yang kita perlukan, maka yang kita cari, ya, yang kita implementasikan itu adalah interface-nya, ya. Jadi mungkin kalau pada tahap awal agak sedikit bingung ya, yang paling sering itu pada Java IO ya. Comparable di Java.lang apa? Ini dia. Java.lang. Java.lang ini adalah package yang default. Jadi tanpa kita import pun itu sudah otomatis akan ada ya Java.lang. Nah, pada Java.lang ini ada interface, appendable, auto closeable, char sequence, cloneable, comparable,
iterable, readable, runnable, dan thread. Nah, runnable ini digunakan kalau kita membuat threading. Iterable kalau kita melakukan proses iteration, ya. Comparable. Nah, ini yang tadi saya katakan, sebetulnya udah ada interface khusus comparable, tapi kita buat sendiri ya, interface pembanding, nggak ada masalah. Nah, apa yang ada di dalam interface comparable ini? Jadi, interface comparable ini digunakan untuk membandingkan. Nah, kalian lihat nih. Jadi, public interface comparable, interface ini istilahnya ingin membuat ordering. Jadi ordering itu urutan, mengurutkan dari yang kecil ke besar dan seterusnya. Dan dia akan melihat natural ordering. Jadi makna daripada natural ordering ini dia akan tergantung. Kalau misalnya data yang ingin dibandingkan itu adalah data berupa string, ya, maknanya string yang lebih pendek. Ya, string yang lebih pendek, maka itu akan lebih kecil daripada string yang lebih panjang. Ya, natural ordering. Kalau misalnya kelas yang menggunakannya itu adalah kelas integer misalnya atau bilangan bulat, maka natural orderingnya itu seperti apa? Nilai minimal, ya, minimal yang paling besar itu berarti yang paling kecil jika dibandingkan dengan nilai nilai min, ya, nilai min yang paling besar itu berarti yang paling kecil dibandingkan dengan nilai min yang yang misalnya antara min 100 dengan min 1, ya, berarti min 100 itu lebih kecil daripada min 1, ya. Jadi itu makna daripada natural ordering. Nah, konsep daripada comparable ini sebetulnya sama persis dengan interface pembanding yang kita buat di dalam kode program ini, ya, mirip ya, tapi ada perbedaannya sedikit sebetulnya. Nah, apa yang ada di dalam interface comparable ini, metodenya itu hanya ada compare to. Nah, ini lebih singkat lagi ya. Jadi compare to dia bandingkan. Kalau misalnya lebih kecil, maka dia akan mengembalikan nilai minus. Nah, ini returns-nya. Kalau lebih kecil, dia akan mengembalikan negatif integer. Kalau lebih besar, maka dia akan mengembalikan positif integer. Kemudian kalau sama, maka dia akan mengembalikan 0. Ya. Jadi metode compare to bekerja seperti itu. Kalau tadi kita buat 3 metode, sedangkan pada comparable ini cuma ada 1 metode saja, yaitu compare to. Lebih singkat lagi ya. Nah, metode interface comparable ini sangat banyak digunakan pada kelas. Jadi kelas apa saja yang menggunakan interface comparable? Nah, ini semua kelas-kelasnya nih. All noun implementing class. Jadi maknanya kelas-kelas yang disebutkan di sini itu semuanya mengimplement interface comparable. Apa maknanya? Semua kelas-kelas yang ini bisa kita bandingkan. Ya, jadi semua kelas ini bisa kita bandingkan. Kita mau buat kelas versi kita sendiri, kemudian kita kita implement interface comparable, boleh, nggak ada masalah, silahkan. Nah, kita gunakan kelas yang udah ada di sini, tinggal pakai aja, boleh juga, karena memang kelas-kelas ini sudah otomatis mengimplement interface comparable. Misalnya seperti untuk membuktikannya. Nah, ini kan ada integer, itu pasti dia ada. Nah, ini ya, integer ya. Integer. Ini dia. Nah, untuk membuktikan suatu kelas apakah dia mengimplement interface tertentu, kalian lihat aja di Java API. Nah, pada kelas integer ternyata interface yang diimplementasikan itu ada 2, yaitu serializable dan comparable. Ya, jadi comparable dan serializable. Nah, kedua interface ini maknanya otomatis itu metodenya itu sudah bisa kita gunakan jika dengan menggunakan kelas integer. Ya. Nah, lihat ya. Ini kelas integer ya. Interface comparable. Di dalam comparable tadi ada metode compare to. Kita lihat di sini ada nggak metode compare to? Nah, ini dia. Nah, jadi di dalam kelas integer itu ada metode compare to.
Kenapa harus ada method compare to? Karena kelas integer itu mengimplement interface comparable, di mana di dalam comparable ada method compare to, sehingga di dalam integer juga secara tidak langsung harus memiliki method compare to. Kalau masih bingung, ya, tapi intinya apa? Intinya kapan kita menggunakan abstract class? Ya kalau memang dia ada relasi inheritance, ya berarti kita bisa menggunakan abstract class. Tapi kalau tidak ada relasi inheritance, tapi yang hanya kita perlukan itu hanya sifat ataupun metode-metodenya saja yang kita perlukan, ya, yang ingin kita gunakan, maka yang kita gunakan itu adalah interface, ya, implement interface. Kata kuncinya di situ aja. Sedangkan untuk tahu yang mana satu memang perlu pembiasaan, ya, perlu pembiasaan. Tapi yang perlu diingat ya, yang seperti tadi saya jelaskan, kalau memang ada relasi keturunan inheritance, ya kita bisa menggunakan abstract class. Tapi kalau memang tidak ada relasi inheritance, tapi hanya kita gunakan sifat yang miripnya saja, maka bisa kita cari interface yang memiliki sifat tadi. Kalau misalnya kita ingin suatu kelas tadi itu bisa dibandingkan, maka kita cari interface untuk membandingkan. Ada interface untuk membandingkan, yaitu di sini interface comparable. Jadi interface comparable ini memang digunakan untuk membandingkan. Oh, sudah jam 10 nih. Ada kelas berikutnya ya. Sudah lebih bisa dipahami atau gimana? Ada chat. Oke, ada yang kelas berikutnya.